ada pembahasan wal ma'u dhalilun wa katsirun. Ini masuk bab air. Masuk bab air. Pembahasan tentang air. Ya. Bab air agak panjang dikit nih, kudu konsentrasi karena ini bab air salah satu kuncian juga buat kita karena kita berwudu, mandi besar ya itu menggunakan air. Jadi harus diperhatikan nih, air mana saja yang bisa digunakan dan air mana saja yang tidak bisa digunakan. Ya, jadi harus kita perhatikan nih. Nah, sekarang apa itu air? Air itu adalah ma'un huwa jauharun latifun syafafun yatalawna bilawni ina'ihi. Air itu adalah jauharun, berkilau. Ya. Syafa latifun, lembut ya. Syafafun, bening. Yatalawwanu bilawni ina'ihi, dia berwarna sebagaimana warna wajannya. Ya. Contoh, kalau ada gelas warnanya biru, dimasukin air, maka warna air tersebut akan jadi biru. Gelasnya merah, dimasukin air, maka air tersebut akan jadi warna merah. Yatalawwanu bilawni ina'ihi, dia berwarna sebagaimana warna wajannya. Kalau wajannya bening, ya maka airnya kelihatan bening. Jelas insya Allah ya. Nah, itu air tuh. Nah, air kebagi menjadi 3 bagian. Ya, air yang akan kita bahas di sini ada 3 bagian air yang sangat penting. Yang pertama, tahirun binafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Bagian yang pertama, air tersebut suci dan bisa mensucikan. Ya, bagian yang pertama yaitu air suci dan bisa mensucikan. Ya. Bagian yang kedua, tahirun binafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang ketiga, bagian yang ketiga yaitu adalah ma'ul mutanajjis, air yang kejatuhan najis. Ya, jelas insyaallah ya. Jadi air ini ada 3 bagian nih, harus kita tahu nih. Bagian yang pertama, air suci dan bisa mensucikan. Bagian yang kedua, air suci tapi tidak bisa mensucikan. Bagian yang ketiga adalah air mutanajjis, air yang kejatuhan najis. Jelas insyaallah. Kita bahas dulu bagian yang pertama. Tahirun binafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Ya, suci dan bisa mensucikan. Ini bagian yang pertama kebagi lagi menjadi 2 bagian. Nih bagian yang pertama kebagi menjadi 2 bagian. Ada yang bagian yang pertama makruh digunakan. Yang kedua tidak makruh digunakan. Makruh listi'malihi yang pertama, yang kedua ghairu makruh listi'malihi. Makruh listi'malihi, air yang makruh untuk digunakan, suci bisa mensucikan, cuman makruh digunakan. Paham ya? Jelas insyaallah ya. Suci, ini air suci dan bisa mensucikan. Makna dari suci, air ini ya. Jadi makna suci mensucikan, dia tahu ya. Ini air suci dan bisa mensucikan. Makna mensucikan bisa dipakai buat berwudu, bisa dipakai buat mandi besar. Tuh, ya, airnya bisa mensucikan, bisa mengangkat hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, dan bisa mengangkat najis, menghilangkan najis. Tuh, air yang bisa mensucikan namanya. Jelas insyaallah ya. Jadi air suci dan mensucikan kebagi menjadi 2 bagian. Yang pertama makruh digunakan. Apa yang makruh? Namanya ma'ul musyammas, air yang kejemur matahari. Air yang kejemur matahari. Tapi ada syarat-syaratnya. Air yang kayak gimana? Contoh, ya, airnya digentong. Gentongnya dari plat. Apa plat? Besi ya, dari besi ya. Dari plat.
langsung kejemur matahari. Ya, adanya di kampung yang panas, di negeri yang panas. Kalau digunakan di badan makruh, kalau selain nggak di badan nggak makruh. Ya. Nah, jadi kalau ada air digentong, misal nih jam 12 siang, ya dari jam 10 air di tengah lapangan dijemur, ya sampai jam 3 sore, kan panas tuh air ya, lagi terik-teriknya, bentar nih matahari nih, ya dijemur, ntar jam setengah 3 atau jam 3 pengen dipakai tuh, nggak boleh. Tuh, jangan dipakai. Bagusnya jangan dipakai karena makruh kalau kita gunakan. Dikatakan kalau orang yang menggunakan air musyammas, air yang terjemur matahari, yurisul baros, mewariskan penyakit belang. Mewariskan penyakit belang, bisa merusak kulit, ya, bisa merusak kulit. Nih bahaya. Makanya dikatakan lebih bagus jangan digunakan. Tapi kalau seandainya nggak ada air kecuali itu, pakai nggak apa-apa. Jelas insya Allah ya, paham ya. Tapi kalau buat cuci baju boleh. Yang nggak boleh buat wudu, buat mandi besar, nggak boleh ya. Tapi kalau seandainya buat cuci baju boleh, nggak masalah. Air yang terjemur matahari. Beb, itu kalau toren di atas gimana? Ya kan, kadang-kadang kalau kita buka air, pasti panas ya. Nah, itu gimana kalau toren yang di atas? Kalau toren di atas kan nggak kena sengatan matahari langsung, kan ada tutupnya dia toren. Ya, nggak kena sengatan matahari langsung, memang cuma panas doang. Tapi boleh digunain, boleh digunain, itu mah nggak masalah. Nggak mewariskan belang, itu mah nggak mewariskan, karena dia nggak kena sinar matahari langsung, ada dia mah. Jelas insya Allah ya, paham ya.